Untuk pokok bahasan selanjutnya kita masuk ke algoritma penjadwalan. Ya. Jadi nanti ada beberapa algoritma penjadwalan yang akan kita bahas di materi penjadwalan kali ini ya. Dimulai dari first come first serve ya. Kita mulai dari yang paling lama. Ada shortest job first, shortest remaining time first, priority, round robin sampai multi level queue dan multi level feedback queue yang diterapkan di sistem operasi modern. Baik, kita mulai dari yang paling awal, yang paling lama, first come first serve. Ya, namanya first come first serve berarti proses yang datang duluan ke dalam antrian itu akan dieksekusi terlebih dahulu. Jadi dieksekusi berdasarkan urutan waktu kedatangan. FCFS ini atau FIFO ya, jarang digunakan secara tersendiri. Tapi untuk saat ini yang SO modern saat ini, tapi nanti akan dikombinasikan dengan beberapa algoritma lain. Kenapa jarang digunakan? Ya karena akan timbul masalah waiting time terlalu lama. Ya, ketika job yang pendek yang mestinya cepat dikerjakan harus menunggu job yang panjang, atau job yang sangat penting harus menunggu job yang kurang penting. FCF atau FIFO ini termasuk algoritma penjadwalan yang non preemptive. Ya, non preemptive itu berarti proses tidak bisa diinterupsi di tengah jalan. Jadi proses harus selesai sampai selesai dieksekusi, baru dia bisa pindah ke proses yang lain. Ya, FIFO cocok untuk yang sistem batch, sangat jarang berinteraksi dengan user, sangat buruk untuk yang sifatnya interaktif. Baik, nanti kita akan melihat contoh dari proses perhitungan waiting time ya. Jadi di sini nanti akan ada contoh beberapa proses beserta burst time-nya, yaitu maksudnya berapa lama proses itu membutuhkan waktu, berapa lama proses itu dieksekusi ya, burst time. Kemudian nanti akan kita lihat berdasarkan gambarnya dengan Gantt chart-nya, itu kita hitung rata-rata waktu tunggunya. Baik, untuk di sini kita lihat ada 3 proses ya. P1, proses 1 dengan waktu burst time-nya 24 milisecond ya. Jadi P1 itu membutuhkan 24 milisecond untuk selesai. Kemudian ada P2 3 milisecond, P3 3 milisecond. Asumsi ketiga proses tadi masuk bersamaan di antrian, maksudnya masuk antrian ready tadi ya, itu detik ke 0. Jadi ketika tidak ada di keterangannya, berarti asumsinya detiknya 0. Jadi masuk ke antriannya itu bareng detik ke 0. Kemudian akan kita gambar Gantt chart-nya. Di sini ada P1, P2, P3. Ya, jadi di sini maksudnya ya, kita lihat P1 ya, P1 dikerjakan terlebih dahulu, berarti dia dikerjakan di milisecond yang ke 0. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan ini adalah 24 milisecond, maka di milisecond ke 24 dia berhenti, stop. Oke ya. Kemudian P2 dikerjakan ya, jadi asumsinya P1 masuk duluan, kemudian P2, kemudian P3. P2 pindah ke P2 dikerjakan, P2 membutuhkan waktu 3 milisecond. 3 milisecond berarti dimulai dari milisecond 24 tadi ya, setelah P1 selesai, kemudian selama 3 milisecond. Ya, di sini ya, 3 milisecond, sehingga dia berhenti di milisecond ke 27. Kemudian dilanjutkan dengan P3 juga sama selama 3 milisecond ya. Ya, sehingga dia berhenti di milisecond yang ke-30. Kemudian nanti dengan rumus di bawah rumus ini ya, kita akan menghitung waiting time-nya. Jadi berapa lama dia menunggu di antrian. Dengan rumus waiting adalah waktu
selesainya dikurangi waktu mulai dikurangi waktu burst time-nya. Jadi kalau kita lihat apa namanya, ya, P1 waktu selesainya kapan? Selesainya 24 dikurangi waktu datangnya, tadi waktu datangnya kita ambil pakai ini, asumsi 0 semua, detik ke 0. Kemudian waktu burst time-nya berapa? 24. Maka hasilnya adalah 0 milisecond ya. Jadi di sini kan betul ya, P1 dia nggak ada nunggu, langsung dia langsung dikerjakan. Kemudian P2 kita lihat di sini ada 27 ya, waktu berhenti di 27, waktu startnya sama 0, kemudian waktu burst time-nya 3. Sehingga kalau kita kurangi sama dengan 24 milisecond. Oke ya, jadi kelihatannya P2 itu dia ada nunggu di antrian ready itu selama 24 milisecond ya, karena 24 milisecond tadi sudah dipakai P1. Kemudian untuk P3 dibutuhkan waktu selesainya adalah 30, waktu startnya sama 0 ya. Kemudian waktu burst time-nya adalah 3, sehingga hasilnya 27 milisecond. Waktu tunggunya P3 27 milisecond ya. Jadi kalau di sini 27 karena 24 sudah dipakai P1, P2 sudah dipakai 3 dipakai P2. Jadi P3 itu nunggu di antrian selama 27 milisecond. Sehingga kalau kita rata-rata waiting time-nya 0 ditambah 24 tambah 27 itu sama dengan 17 milisecond. Oke ya, paham? Kemudian bagaimana dengan proses yang sama ya? Proses yang tiba dibalik ya. Jadi kalau tadi ini P1 dulu, kemudian P2 baru P3. Sekarang dibalik, P2 dulu, P3 baru P1. Sehingga misalnya P2 ingat ya, dari detik ke 0, P2 tadi adalah 3 milisecond burst time-nya, berarti 0 sampai 3 ya. Kemudian dilanjutkan P3 tadi juga 3 milisecond, sehingga 3 ditambah 3 selesai di milisecond ke-6. Kemudian terakhir P1 tadi burst time-nya 24, sehingga dari milisecond ke-6 tambah 24 selesai di milisecond 30. Nah, kalau kita lihat waiting time ya dan rumus tadi ya, waktu P1 waktu selesainya di 30, waktu datangnya sama di 0, burst time-nya 24, sehingga waktu tunggunya adalah 6 milisecond. Kemudian P2 ini ya, selesai di 3, startnya sama 0, kemudian burst time-nya tadi adalah 3, sehingga hasilnya 0 milisecond. Kemudian ada P3 selesainya di milisecond 6, startnya tadi sama 0, kemudian burst time-nya 3, sehingga sama dengan 3 milisecond. Kalau kita rata-rata 6 tambah 0 tambah 3 bagi 3 adalah 3 milisecond ya, lebih bagus dari kasus yang tadi ya. Kenapa lebih bagus dari kasus yang tadi? Karena job-job yang pendek, yang kecil-kecil itu dikerjakan terlebih dahulu, P2 dan P3, dibandingkan P1 tadi yang membutuhkan waktu yang lama. Sehingga muncul berikutnya adalah ide ini, sehingga muncul algoritma yang baru, yaitu berikutnya algoritma penjadwalan shortest job first atau